Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang berkata tauhid sifat 20 itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Nah, ada orang memang berpendapat seperti itu. Kenapa kalian bagi sifat 20? Kata, sifat Tuhan menjadi 20. Sedangkan nama Allah itu kan banyak. Kenapa dibagi 20? Saya bilang, kau dapat informasi dari siapa? Kami tidak pernah membagi sifat Allah menjadi 20. Cuman sifat Allah yang begitu banyak itu hanya kami bahas 20 untuk membantah syubhat-syubhat mengenai akidah. Bayangkan kita disuruh Allah berdakwah kepada kafir mengenai tentang Allah. Kalaulah sempat kafir itu bertanya kepada kita yang berdakwah ini, "Hei Muslim," atau "Hei Ustadz," atau "Hei ulama, kalian mengajak kami untuk masuk Islam menyembah Allah." Lalu dia bertanya, apakah Allah itu ada? Kita jawab apa? Jawab ada. Bahasa Arabnya wujud. Itulah sifat yang pertama dari sifat 20. Kemudian kafir nanya lagi, "Wahai ulama, kalaulah memang Allah itu ada, adanya sejak kapan?" Kita harus jawab, Allah itu tidak dimulai dari tidak ada. Adanya Allah dahulu, bukan belakangan. Nah, bahasa Arabnya apa? Allah itu qidam. Orang kafir nanya lagi, kalaulah memang Allah itu qidam, qidamnya sampai kapan? Adanya Allah sampai kapan? Maka dijawab lewat tauhid sifat 20, sifat yang ketiga, Allah itu kekal. Bahasa Arabnya baqa. 3. Wujud, qidam, baqa. Kemudian orang kafir nanya lagi, kalaulah Allah itu ada, sedia dan baqa, bentuknya seperti apa? Maka majulah sifat yang keempat, Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan bentuk apapun. Kemudian orang kafir nanya lagi, keberadaan Tuhan di mana? Maka kita menjawab, Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Kan Allah wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah ada sebelum adanya tempat, dan keberadaan Allah sekarang sama seperti sebelum adanya tempat. Maksudnya Allah tidak bertempat. Itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Orang kafir nanya lagi, kalau begitu jumlah Allah ada berapa? Maka keluarlah sifat berikutnya, yaitu Allah wahdaniyah. Allah itu bisanya apa? Maka keluarlah sifat berikutnya, Allah itu kudrah. Allah kuasa menciptakan langit bumi. Orang kafir nanya lagi, yang nyuruh dia buat langit bumi ini siapa? Mandornya siapa? Keluarlah sifat berikutnya lagi, Allah itu iradah. Begitulah seterusnya. Kita break sampai di sini. Andaikan orang yang anti sifat 20 itu ditanya,
dengan pertanyaan yang sama. Ya. Katakanlah ada orang Wahabi anti betul dengan sifat 20. Dia bilang haram dan sebagainya. Ini yang anti. Kalau yang nggak anti, ya alhamdulillah. Nah, kemudian kita tanya dengan pertanyaan yang sama. Wahabi, kafir telah bertanya kepadaku beberapa hal tentang Tuhan. Sudah kujawab lewat sifat 20. Kau bilang sifat 20 itu hukumnya haram. Nggak boleh. Cukup rububiyah dan uluhiyah. Sekarang kau kutanya pertanyaan yang sama. Apakah Allah itu ada? Kau jawab apa? Ya ada. Kalau ada nyontek kami. Kau ngikut kami, kau bilang nggak boleh. Ternyata kau jawab seperti yang kami jawab. Kutanya lagi keberadaan Allah sejak kapan? Kau jawab apa? Ya sejak dulu, berarti qidam. Keberadaan Allah sampai kapan? Kau jawab apa? Ya Allah itu kekal, berarti baqa. Kemudian ditanyanya Allah itu bentuknya seperti apa? Kau jawab apa? Mukhalafatul lil hawadis, berarti sama sama kami. Kenapa kau bilang tak boleh? Jadi, inilah ini bedanya. Sedangkan tauhid menurut mereka, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu meyakini yang menjadikan alam ini adalah Allah. Itu disebut rububiyah. Asal yakin yang menjadikan alam ini Allah disebut tauhid rububiyah. Nah, yang kedua uluhiyah. Uluhiyah ini menunggalkan Allah dalam ibadah. Disebut tauhid uluhiyah. Jadi belajar tauhid versi Wahabi 5 menit tamat. Karena keyakinan cuma itu saja. Nah, timbul pertanyaan. Yang membagi tauhid rububiyah uluhiyah ini siapa? Kalaulah ada di zaman Nabi, mana riwayatnya tauhid dibagi itu? Pernah juga yang terjadi dialog dengan saya. Pernah Nabi membagi tauhid rububiyah uluhiyah. Tapi ayatnya saya baca. Cuman nggak ada kata dibagi. Nggak ada kata dibagi. Ada hadis bilang begini, betul, nggak ada kata dibagi. Kau bilang agama sudah sempurna, apa adanya. Sekarang saya tanya, bagi-baginya itu di mana dapatnya? Yang pertama rububiyah. Maka rububiyah ini meyakini yang menjadikan alam ini adalah Allah. Dia bilang, salahnya di mana? Ya memang nggak salah. Cuman yang menjadi masalah lewat tauhid rububiyah ini mereka mentauhidkan Abu Jahal. Makanya jangan heran di dalam kitab mereka Kaifa Nafhamut Tauhid pada halaman 16 ulama mereka mengatakan iman Abu Jahal dan Abu Lahab jauh lebih hebat pada rububiyah dibandingkan imam kebanyakan kaum muslimin yang mewiridkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti lewat tauhid rububiyah dia mentauhidkan Abu Jahal. Lewat tauhid rububiyah, lewat tauhid rububiyah dia mentauhidkan Abu Jahal. Lewat tauhid uluhiyah mereka mengkafirkan umat Islam yang bertawasul dan sebagainya. Dia mengkafirkan bukan berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan tauhid yang nggak pernah dibagi sama sekali di zaman dulu. Kemudian melarang pula sifat 20. Yang mau tidak mau kalau dibuat pertanyaan yang seperti itu, dia harus mencontek sifat 20 tersebut. Nah, ini kalaulah tauhid, mereka mengatakan belajar tauhid rububiyah itu belum cukup. Belum cukup. Tidak sah dikatakan sebagai tauhid kalau hanya rububiyah. Kalaulah betul pernyataan yang seperti itu,
Kita baca riwayat tentang pertanyaan malaikat di dalam kubur. Man rabbuka? Rabbu, rububiyah. Siapa Tuhanmu? Siapa rububiyahmu? Lalu dijawab oleh si mayit yang mukmin itu, Allah. Kalaulah tauhid rububiyah itu tidak sah, sahnya harus melalui uluhiyah. Kenapa pertanyaan ini tadi man rabbuka? Kenapa tidak ditanya man ilahuka? Inilah kelirunya mereka. Padahal uluhiyah dan rububiyah itu saling lazim melazimi. Kalau rububiyah ya sudah uluhiyah, kalau uluhiyah ya sudah rububiyah. Jadi rububiyah saja tidak sah, harus uluhiyah. Kalau begitu, Abu Jahal yang sudah sah rububiyahnya, kalau andai kata dia sholat, berarti sudah sahlah sempurna tauhidnya. Padahal tidak demikian. Pintu gerbang Islam ini syahadat. Inilah ini pernyataan mereka yang keliru. Begitu. Jadi belajar tauhid yang sebenarnya adalah belajar sifat 20. Nah, gitu ajalah dulu. Nanti kita sambung lagi.